Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil Kok fala lama hadiya nak muncul nak ya? lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Pertanyaannya masih bersegel dan sudah akan buka. Pertanyaan hanya Kang Diki suaranya nggak kedengeran. Assalamualaikum Pak Ustadz, suaranya nggak kedengeran. Nggak ada. Suaranya hilang. Ya, tunggu sebentar Bu ya. Mungkin lagi prepare kayaknya. Ada problem sedikit. Baik. Sudah terdengar suara Gisa Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Kita mulai saja Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kendalanya ya. Dan mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi kembali di akhir malam hari ini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita semua bertemu dan berkumpul kembali Bapak Ibu semua di tanggal 4 Februari 2024. Gak kerasa nih sudah masuk di bulan Februari. Perasaan Gesa kemarin baru pindah tahun di 2024, tapi ternyata sekarang sudah lewat bulan Januarinya ya. Gak kerasa sudah masuk bulan Februari, dan insya Allah di bulan depannya lagi, di bulan Maret kita akan bertemu juga dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan juga, yang dimana yaitu bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa semoga Allah perkenankan kita semua dan kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi, terima kasih dan yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Meskipun masih ada beberapa mungkin masih dalam perjalanan juga, ada juga yang izin belum dapat bergabung, dan ada juga beberapa yang sedang di Zoom di ruang sebelah, karena kebetulan untuk malam hari ini juga ada kelas privat tahsin yang sedang dilakukan untuk placement test Bapak Ibu. Nah nanti untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya juga mengenai privat tahsin ini, nanti kita adakan sesi di akhir dari kelas tahsin malam hari ini Bapak Ibu ya. Dan Alhamdulillah malam hari ini pun Ustaz Salman sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana tadi di hari ini sempat? Tidak ada gambarnya ya? Nah, sudah ada sekarang. Sudah ada Ibu sekarang? Hilang. Belum ada dari tadi. Tidak ada. belum ada layar. Ini kayaknya kamera dari Kang Gesanya kayaknya belum. Oke, karena Gesa pakai dua akun nih Bapak Ibu. Jadi untuk suaranya dari akun yang berbeda dengan akun yang ada videonya begitu Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya atas kendalanya. Jadi insya Allah tidak akan menurunkan semangat Bapak Ibu semua untuk kelas tasnya malam hari, dan insya Allah Ustaz Salman pun sudah siap dan tetap semangat juga. Dan gimana Bapak Ibu semua sudah siap ya untuk menerima ilmunya lagi di malam hari ini? Siap, Insya Allah siap. Siap. Oke. Dan untuk materinya pun alhamdulillah sudah kami share kembali di grupnya. Jadi ada materi lanjutan dari materi sebelumnya. Dan agar diberkahi dan dimudahkan untuk kajian pada malam hari ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, seperti biasa saat kelas ini berlangsung, nanti mohon untuk di-mute terlebih dahulu, kecuali jika nanti ada pertanyaan interaktif boleh di-unmute kembali. Dan nanti untuk di akhir
akhir dari pemaparan materi, insya Allah akan kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Jadi nanti kalaupun di tengah-tengah, bisa takut keburu lupa nih pertanyaannya apa, nanti boleh diketik dulu di kolom chatnya. Kemudian nanti insya Allah akan kami bantu jawab satu persatu di saat sesi tanya jawabnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Ustaz Salman kami persilakan. Baik, sebentar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi suratil Baqarah fi ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121, posisi sebelah kanan paling atas di baris ketiga sampai baris keempat. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana yatluna kitaballah, ya, yatluna, ya, di sana katanya haqqa tilawatih, yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita sedang yatlu, ya, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka pelajarilah, bacalah dengan haqqa tilawatih. Maksud dari haqqa tilawatih di sini adalah kita betul-betul memahami apa yang sedang kita baca, apa yang sedang kita ucapkan, apa yang sedang kita dawamkan, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam mari kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada suri tauladan umat, bukan hanya umat Islam, tapi lil alamin, rahmatan lil alamin, bagi langit, malaikat, ya, bagi bumi, bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman sahabat sobat ngaji yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di hari ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan sayangnya hari ini. Pasti tentunya Allah turunkan sayangnya. Karena apa? Karena kita berkumpul, ya, untuk melaksanakan salah satu daripada perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Apa perintahnya? Di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, ya, Quran surah Muzammil itu ayat keempat di posisi sebelah kiri paling atas di baris ketiga, di baris kedua, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dikatakan di sana bacalah Al-Qur'an, ya. Padahal di sana konteksnya adalah ketika kita sedang sholat, ya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dikatakan di sana dengan tartil, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan di sana apa yang dimaksud dengan tartil itu yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Yang pertama adalah kita memahami kaidah-kaidah tajwidul huruf. Jadi setiap huruf kita faham. Oh, kita mengucapkan huruf A, kita mengucapkan huruf Ba, kita mengucapkan huruf Ta, kita mengucapkan huruf Sa. Kita faham. Nah, itu yang disebut dengan tartil. Seperti itu. Maka jika kita sering mendengar banyak para ustadz kita, para masyayikh kita sedang mendawamkan murattal, ya. Nah, kita buka YouTube nih, buka YouTube, kemudian kita buka murattal. Nah, maka banyak di sana akan tampil bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ya, wa ma'rifatil wuquf. Kita akan berkenalan dengan yang namanya wukuf, ya. Jadi saya pernah belajar ke seorang ustadz, ya, kemudian ustadznya mengatakan bahwa
Ustadz tersebut mendapat dari guru beliau daripada Syekh Mahmud El Said, ya, hafizahullah taala, bahwa belajar Al-Qur'an itu, ya, seperti ibarat perjalanan dari Bandung menuju Jakarta misalkan. Ya, kenapa saya ambil Bandung, guys? Karena sekarang posisinya lagi di Bandung, ya, seperti itu. Dari Bandung ke Jakarta. Apakah dari Bandung ke Jakarta hanya lurus? Tidak, ya, tidak lurus. Walaupun kita lewat tol, tidak hanya lurus saja monoton seperti itu, tidak. Tapi kita akan mampir dulu di area rest area, ya, seperti itu. Kemudian kita mampir dulu di musola, kemudian kita sholat dulu, kemudian kita makan dulu. Seperti itu tajwid itu. Kemudian kita berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan waqaf. Kemudian bagaimana cara kita memulai perjalanannya? Itulah disebut dengan ibtida. Imam Al-Jazari rahimahullah taala, yang nama aslinya beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syamsuddin Al-Bukhair Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i, berkata di dalam manzumahnya, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Nah, di sana dikatakan kita sudah paham tajwid, kita sudah belajar alhamdulillah hari ini, maka nanti kita akan belajar tentang waqaf. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya ingin nanya dulu nih, kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah, Ah, Khair, Ustaz. alhamdulillah, berarti Ustaz. berarti di sini sudah ada yang Alhamdulillah bikhair. alhamdulillah, ya. Berarti sudah ada yang pernah belajar, mungkin pernah mendengar, tidak asing lagi bahasa Arab seperti itu, ya. Berarti nanti ketika saya menjelaskan, saya menerangkan tentang ada sedikit kaidah bahasa Arab, teman-teman sudah paham. Ya. Insya Tadi Allah. teman-teman ada yang menjawab tentang alhamdulillah bikhair, bikhair Ustadz, seperti itu. Jawaban ketika ditanya kaifa halukum, ya, itu ada dua jawaban yang istimewa bagi saya. Yang pertama dijawab ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang kedua, alhamdulillahi bi ni'mati tatimus shalihat. Apa bedanya, Ustadz? Kalau ala kulli hal itu dalam keadaan baik, cuman perasaannya nggak baik. Nah, kita sehat nih, kita sudah habis lari, cuman ketika lari kita galau. Nah, itu berarti kita mengucapkannya alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika kita sedang keadaan sehat, batin kita sehat, kita sedang keadaan betul-betul sehat jasmani dan rohani, maka kita sebutkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Ustadz nyinggung itu? Karena kita hari ini akan mempelajari tentang tajwid. Apa hubungannya Ustadz dengan syukur dengan tajwid? Ya, saya sebutkan tadi ketika kita sudah paham belajar bahasa Arab, insya Allah kita akan paham nanti sedikit-sedikit tentang tajwidul huruf. Ya, setidaknya kalau saya jawab, saya tanya kaifa halukum, teman-teman ada yang jawab alhamdulillah Ustadz gitu. Jadi tidak Ustadz bilang apa ya, gitu ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada materi khusus, ya, yang saya tampilkan insya Allah hari ini, tidak panjang lebar. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa teman-teman ambil hikmah pelajarannya. Saya menyampaikan terlebih dahulu dari landasan Imam Al-Jazari, ya, motivasi sedikit. Kenapa sih kita harus belajar tajwid? Ya, ada banyak teman-teman yang bilang seperti ini. Ya udah toh kita sudah bisa baca Al-Qur'an, kita sudah bisa menyebutkan bata saja haho. Kenapa kita harus mempelajari tajwid? Kenapa kita harus mempelajari mad lazim? Kita harus mempelajari mad wajib. Kita harus mempelajari mad jaiz. Kemudian kita mempelajari iqlab, kita mempelajari ikhfa, idgham, izhar, seperti itu. Kenapa? Ya. Nah, dijawablah oleh seorang imam yang luar biasa, ya. Beliau mengatakan liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, untuk kamu ketika kamu membaca Al-Qur'an bi afsahil lughati, kamu bisa membaca Al-Qur'an itu dengan bahasa yang paling fasih, ya. Berarti apa? Sunnahnya, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus, dengan tajwid yang benar, itu adalah suatu hal yang disukai oleh Nabi SAW. Bahkan Al-Qur'an itu turun tidak, ya, tidak kecuali dengan tajwid. Ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzalah. Ketika tajwid, ketika Al-Qur'an itu diturunkan, ya, maka Al-Qur'an itu disertai oleh tajwidnya. Dari Allah ke malaikat Jibril
kemudian ke Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita. Maka kita harus bangga, kita belajar hari ini, kita belajar tahsin tajwid, ya. Berarti kita sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui menjaga tajwid yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya, ya, untuk selalu terjaga kualitas Al-Qur'an, seperti itu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Nah, tentang huruf hijaiyah. Hari ini kita akan menyinggung tentang materi makharijul huruf. Nah, di sini ada yang tahu apa artinya makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, oke, di-mute lagi ya. Tempat keluarnya huruf. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Makharij itu artinya apa? Tempat keluar. Tempat keluar. Tempat Sekarang keluar. saya tanya. Kalau huruf itu apa? Huruf. Huruf. Harfun. Huruf. Harfun. Oke. Dalam bahasa Huruf. Indonesia. Huruf bahasa Indonesianya huruf. Iya. Harfun bahasa Arabnya harfun, bahasa Indonesia huruf. Iya. Nah, ayo. Jadi Kita sudah tahu. Huruf Makhraj, hijaiyah. huruf hijaiyah. Oke, kita sebut huruf hijaiyah. Sekarang pertanyaannya lagi, apa itu huruf? Huruf, satu kata. Huruf apa ya? Apa ya? Abjad. Huruf bahasa Beberapa yang terdiri dari beberapa kata. Oh, Terdiri dari berapa? Jamak dari harfun. Huruf Abjad, Ustazah. abjad. tadi ada yang jawab, jamak daripada harfun. Betul. Berjamak daripada harfun. Akar katanya harf. Kemudian dijamak menjadi huruf. Kemudian diambillah kosakatanya ke bahasa Indonesia menjadi huruf. Seperti itu. Nah, huruf itu apa? Nah, ini nih. Kita sudah tahu makhraj, tempat keluar Sistem huruf. penulisan Ustadz ya? Mana? Sistem tulisan. Gimana? Ulangi. Sistem tulisan. Sistem tulisan. Baru mendengar ya, ada kaidah istilah Nyari sistem di tulisan, Google. ya. Oh, Google. Sistem tulisan. Oke, boleh. Ada lagi? Huruf. Lambang satu bunyi. Akar katanya itu adalah harf. Diambil ke bahasa Indonesia menjadi huruf. Ini bahasa Arabnya ini. Harf. Nah, ya, ini makanya saya tanya. Huruf, perhatikan ya. Abjad. Huruf, akar katanya dalam bahasa Arab adalah harf. Harf diartikan di dalam bahasa Arab menjadi ujung sesuatu. Afwan, ini kayaknya ada suara yang masuk ya para peserta. Syukran. Udah di-mute. Alhamdulillah. Jadi sekarang nanti takutnya feedback ya ke yang lainnya seperti itu. Saya ulangi. Tadi saya bertanya, huruf itu apa? Huruf di dalam bahasa Arab akar katanya adalah harf. Ini harf, ya, yang artinya adalah ujung sesuatu. Jadi kalau kita ditanya huruf apa? Huruf adalah ujung sesuatu. Hurufnya apa? Baru ujung daripada huruf. Nah, ya, paham ya? Berarti kalau ditanya apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat keluar dari ujung sesuatu. Nah, ya, kita sudah dapat definisi nih. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah mengajar, kemudian mengajarkan kepada para murid, para siswa kita, kepada para santri kita, maka kita ajarkan seperti itu. Mulai daripada definisi. Itu sudah nanti banyak materi yang bisa kita sampaikan, ya. Jadi saya ulangi, apa makharijul huruf? Ujung tempat keluar huruf ujung sesuatu. Keluar ujung sesuatu. Ya, betul. Sepakat ya, berarti kita sudah menyepakati, oh, pengertian ini, definisi ini, jika disatukan, huruf adalah tempat keluar daripada ujung sesuatu. Ya, ujung sesuatunya apa? Yaitu huruf tadi, jika diartikan ke bahasa Indonesia lagi, seperti itu. Ya.
Oke. Itu baru kita singgung makhorijul baru satu ya. Kemudian ya, apa yang kita akan pelajari di makhorijul huruf ini? Ya. Makhorijul huruf itu banyak. Ya, banyak. Setiap huruf memiliki se apa ya? Setiap huruf pasti memiliki yang namanya makhorijul huruf, tempat keluarnya masing-masing. Ya. Sementara yang hari ini kita ingin pelajari hanya satu jenis daripada makhorijul huruf. Ya, insyaallah. Jika cukup waktunya seperti itu ya. Tapi konsen dulu. Ya, kita harus konsen. Huruf ada berapa huruf hijaiyah? 28. 28. 9, Ayo. 28, 29. 9 Ayo. sama 9. 29. 29 tambah Huruf alif. itu ada 3 mazhab. Ya, yang saya pernah ketahui itu ada 3 mazhab. Jika ditanya di Indonesia, bukan Indonesia ya, maksudnya kebanyakan kita seperti itu. Berapa huruf? 28. Oke. Kemudian besoknya ketemu lagi sama orang lain. 29. Kemudian ditanya lagi, berapa jumlah huruf hijaiyah? Ada yang 30. Ya, ada yang 30. Jika kita mungkin mendengar di televisi ya, ada Upin Ipin ya, itu mengucapkan huruf hijaiyah itu ada 30 kalau kita perhatikan. Seperti itu. Nah, tapi kita harus sesuai dengan landasan. Nah, mungkin ada teman-teman yang waktu itu pernah berjumpa dengan saya dalam materi yang sama ya, tentang huruf, yaitu huruf hijaiyah jumlahnya ada 29 huruf. Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakan itu Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid. Ya, beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Wa iddatul huruf, dan jumlah daripada huruf lil hijai untuk huruf hijaiyah tis'un wa ishruna berjumlah 29 huruf bilam tirai. Tidak ada lagi keraguan. Nah, sementara kita hari ini ingin membahas tentang makhorijul huruf. Berarti kita membahas tentang 29 makhraj huruf, Ustaz? Tidak. Kita hanya membahas sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, kemudian kita selingi oleh pelajaran kemudian nanti dari ustaz-ustaz yang lain, kemudian kita belajar lagi yang lain seperti itu. Ya, karena bertahap. Karena belajar tajwid ya itu dikatakan oleh guru kita ya, gurunda kita ya, syekh kita Syekh Hanafa Maulana ya, hafizahullah taala, beliau mengatakan belajar saja ya, semua itu akan indah pada waktunya. Nah, seperti itu ya kata beliau itu. Sabar, kita belajar tajwid itu sabar. Hari ini kita belum bisa mengucapkan huruf ain. Kita belum bisa mengucapkan huruf ro. Kita belum bisa mengucapkan huruf o. Maka sabar. Semua akan indah pada waktunya. Nah, seperti itu ya. Hari ini kita belajar satu makharijul huruf yang luar biasa. Cuman saya kasih dulu saya mulai daripada dasarnya sekali ya. Makharijul huruf, makhraj ya. Di dalam ilmu tajwid itu ada 4 jenis. Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada 4, ada 5. Ya. Yang pertama, nah ya, itu ada yang namanya al-jauf. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya al-halqi ya, atau halaq. Yang ketiga ada yang namanya Alisan. al Alisan. betul. Nah, jika kita mengambil yang ketiga adalah alisan, berarti nanti ujungnya jumlahnya akan 5. Tapi jika kita mengambil yang bukan selain alisan, ya, ada riwayat lain, maka jumlahnya akan 4. Saya di sini saya akan menyebutkan 4 saja, ya, karena nanti satu ini mencakup semua, ya. Yang namanya adalah al-fammu. Al-fammu. Ya. Nah, kemudian yang keempat baru ditutup dengan al-khoishum. Nah, baru ya. Baru mengenal ya. Ustaz, dapat dari mana nih Ustaz ya? Ya. Nah, yang pertama ada al-jauf. Nah, yang ini yang akan kita pelajari nanti, al-jauf. Nah, ada sisa al-halq, ada sisa al-fammu.
Saya spill dikit alfamu ya. Nah, nanti teman-teman jika punya kesempatan kita belajar ya makanya tetap stay di Sobat Ngaji ini ya. Kita akan belajar banyak tentang tajwidul Quran, tajwidul huruf, tajwidul tilawah seperti itu ya. Bukan tahsin Quran, tapi tahsin tilawah. Kalau Quran tidak perlu ditahsin karena dia sudah sempurna. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Alfamu itu adalah ini. Apa ini? Mulut. 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 Nah, betul. Sekarang saya tanya, mulut itu ada, kalau mulut itu ada apa aja? Ada lidah. Lidah, Lidah dan bibir. Ada bibir. ada bibir, kemudian Gigi. Ada gigi, kemudian ada lidah, Suaranya hilang, Ustaz. ada gusi, Langit. ada langit-langit. Langit. Terus ada apa Pipi lagi? bagian dalam. Pipi bagian dalam. Nah, itu Kepala. teman-teman. Ini jangan-jangan pesertanya sudah pada mengerti ya. sedikit Ya. sedikit. Alhamdulillah ya. Itu jadi enaknya ya. Kalau pesertanya sudah paham. Jadi pemateri gampang. Situ ya. Alhamdulillah. Itu alfamu. Makanya tadi saya sebutkan alfamu. Kenapa saya tidak menyebutkan alisan? Saya tidak menyebutkan asyafatain. Tidak. Karena nanti ya lidah itu akan membutuhkan langit-langit. Jadi alisan itu tidak sendiri. Ya, tidak sendiri. Misalnya kita mengucapkan apple, po, maka lisan membutuhkan yang namanya langit-langit. Kalau saya mengucapkan ain, itu hanya tenggorokan. Tidak mungkin lidah masuk ke tenggorokan, kan? Tidak mungkin. Makanya di sana hanya perlu satu saja, yaitu tenggorokan saja. Maka di sini saya sebut alfamu karena itu sudah mencakup semua. Nanti ada saatnya lidah itu bertemu dengan gusi, saatnya lidahnya bertemu dengan gigi, saatnya lidahnya bertemu dengan langit-langit. Ya, seperti itu. Oke, saya disebut di sini alfamu. Tapi misalkan Ustadz, saya pengen menyebutnya di sana menjadi 5. Berarti kalau 5 apa? Itu di Lisan, alfamu. Nah, alfamu dipecah menjadi 2. Ada al-lisan dan safatain. syafatain. Nah, ini ya tulisannya luar biasa ya. Asyafatain. Jadi dia jumlahnya nanti akan menjadi 5 seperti itu. Tapi yang ngambil yang mana Ustadz? Yang bagusnya. Semua diambil. Ya, semua diambil. Kita mau ketika kita mengajar mungkin jika ada ustazah atau ustadz ya, maka kita kasih 5 kita kasih. Ada yang Ditutup semuanya kecuali Ustaz. nah, ya, biar supaya nanti suaranya jelas ke peserta yang lain seperti itu. Takutnya nanti masuk semua kan ya. Feedback nanti takut ya. Kita mulai lagi ya. Batas mana tadi ya? Nah itu, jadi jika kita sudah misalkan menjadi pengajar, kita sudah minimal kita ada anak kita bertanya, bukan anak kita ya, anak teman-teman, seperti anak ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika bertanya ada berapa makhraj huruf secara umum ya, itu ada 4 atau 5 kita sebut ya, kita sebutkan. Nah, sekarang kita naik lagi dari yang 4 tadi yang ada al-jauf, kemudian ada al-halq, ada al-lisan, kemudian ada al-famu, kemudian ada khoisyum, ada yang namanya dia menjadi 2 lagi. Ya, dari yang 4 dia menjadi 2. Nah, saya kasih warna biru ya. Yang pertama ada yang namanya muqaddar. Kemudian yang kedua saya kasih warna apa ya? Warna orange nih. Ada yang kedua ada namanya muhaqqaq. Nah, apa itu Ustaz? Muqaddar, apa itu muhaqqaq Ustaz? Nah, kita bahas. Nah, ya, kita bahas. Jangan kemana-mana. Muqaddar, ya, itu adalah makhraj yang tidak memiliki spesifik tempat. Ya, paham ya? Yang tidak memiliki spesifik tempat. Lah, tadi kan Ustaz, kalau ini ada spesifiknya Ustaz, berarti ada al-jauf, pasti ada al-jauf, pasti ada al-halq, pasti ada lisan. Nah, ini ya. Kita pelajari nanti.
Kemudian ada yang namanya muhaqqaq. Muhaqqaq ya, pakai huruf qaf kemudian qaf lagi ya, muhaqqaq. Nah, seperti itu. Itu tempatnya spesifik. Bahkan bisa dilihat bentuk fisiknya nyata ya. Apa ya? Fisik nyata. Contoh, ketika saya mengucapkan huruf ba, ab, kelihatan nggak dari mana suara itu keluar? Kelihatan. Dari Kelihatan mana? Ustaz. Dari Bibir, bibir udah ya. bibir. Dari bibir. Kemudian saya tanya, misalkan saya baca, wadduha, di ujung, Tidak. di ujung itu ada panjang tuh. Ha. Nah, suara panjang itu keluarnya dari mana? Dari tenggorokan ya. Tenggorokan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Ustaz tenggorokan. Dari Rongga tenggorokan. mulut. Tenggorokan Rongga tidak mulut, ada. Ustaz. Al-Jauf, Ustaz. Rongga Jauh. mulut Ustaz, rongga mulut. Nah, itu ya. Al-jauh. Maka kita hari ini akan belajar tentang itu. Ada makhraj itu yang tidak sama sekali menyentuh organ di dalam ini. Yang namanya Al-jauh. al-jauf. Nah, kita kembali ke ini. Ya. Berkatalah seorang Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi, itu adalah sebuah adab jika kita belajar atau membaca matan ya atau syair atau manzumah dari seorang, maka kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu ya. Kemudian kita juga mendoakan beliau semoga mendapatkan pahala jariah. Makanya tadi di ujungnya saya kasih amin gitu ya. Beliau berkata, Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Di awal sekali beliau menyebutkan fa'aliful jawf. Nah, fa'aliful jawf. Huruf apa? Huruf alif. Ya, wow. Nah, fa'aliful jawf. Ada yang namanya alif. Makanya ketika kemarin teman-teman yang pernah berjumpa dengan saya di episode sebelumnya, episode ya, tentang kita bahas tentang alif atau hamzah, maka alif itu tidak memiliki suara. Ya, alif itu tidak ada suaranya. Makanya alif itu tidak bisa, tidak ada makhrajnya karena tidak ada suaranya. Kecuali ba tadi, ab. Oh, antara pertemuan bibir. Bibir ketemu bibir, maka muncullah di sana huruf ba. Ab. Nah, ab. Nah, seperti itu. Tapi alif tidak ada. Hamzah ada Ustaz? Ada. A, I, U, Ba. Nah, itu A. Atau itu Hamzah. Ya. Nah, ada yang namanya alif. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya, selain alif, ada juga saudara-saudaranya wa ukhtaha wahi. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya. Nanti ada juga yang namanya huruf-huruf mad. Nah, kita bahas. Hari ini kita belajar tentang makhorijul huruf al-jawuf atau makhorijul huruf muqaddar. Ya, muqaddar. Kita baca dulu definisinya. Ya, definisi al-jawuf secara bahasa yaitu al-khala. Ya, tempat yang kosong ataupun secara istilah. Nah, ini secara istilah daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut dan merupakan makhraj muqaddar. Saya tidak membawa alatnya ya. Apa ya kira-kira? Ibarat ada sebuah pipa, tahu pipa ya? Pipa buat air. Pipa itu di tengahnya itu kosong. Nah, itulah yang disebut dengan rongga. Makanya kalau huruf itu lewat, misalkan kita menyebutkan wadduha, nah, proses panjangnya itu, hurufnya itu masuk aja lewat tengah-tengah itu, lewat rongganya. Nah, itulah disebut dengan makhraj al-muqaddar. Dia tidak membutuhkan apa-apa. Tenggorokannya tidak menyentuh tenggorokan lagi. Tenggorokannya tidak menyentuh langit-langit. Ya. Huruf hamzah, tenggorokannya menyentuh apa Ustaz? Menyentuh bagian daripada pita suara. Ba. Nah, a, i, u, ba, ha, hi, hu di sini. Ain di sini. Ketika ain
ya, dia katup epiglotisnya menyentuh. Ketika ho, nah dia di atas. Nah, itu ada spesifik, ya, spesifik. Nah, sekarang kita bahas yang ini, yang tidak memiliki spesifiknya, yaitu al muqaddar atau al jawuf, seperti itu. Apa saja huruf-hurufnya? Tadi sudah disebutin huruf-huruf daripada al-jauf atau al-muqaddar itu adalah pertama apa? Alif. Alif. Kemudian Ya. ya. Kemudian waw. Atau disebut 3 huruf ini dengan sebutan huruf maddin atau huruf-huruf mad. Kenapa huruf mad, Ustadz? Nah, itulah rahasianya. Nanti kita akan ketahui kenapa sebabnya di huruf mad. Nah, nanti di kelas-kelas memang jika ada ya, nanti jika disiapkan kelas-kelas untuk kelas-kelas khusus seperti itu, biar kita belajarnya lebih intensif. Ya, kenapa ada disebut dengan huruf ya, disebut dengan huruf lin, disebut dengan huruf mad, disebut dengan huruf ya, itu akan sekarang kita belajar secara terlebih dahulu. Yang pertama, tadi kita mengenal yang namanya muqaddar. Yang pertama ada huruf alif, kemudian yang kedua ada huruf ya, kemudian ada huruf waw atau hurufu maddin. Bagaimana caranya kita mengetahui huruf-huruf itu? Nah, syarat huruf mad bisa terbaca. Nah, ini syaratnya. Syarat huruf mad bisa terbaca. Yang pertama itu berada dalam keadaan sukun. Nah, itu bisa dibaca, ya. Kemudian sebelum huruf berharokat, ya, itu berpasangan. Afwan ya, ini bukan syarat huruf mad, tapi syarat makhraj terbaca. Ya, makhraj terbaca. Sebentar saya ganti. Syarat makhraj, ya. Makhraj terbaca. Yang pertama itu dalam keadaan sukun. Contoh, misalkan kita ingin menguji huruf hamzah. Taruh dulu di depannya misalkan huruf ba, ya, maka ba. Nah, ba. Nah, itu kita bisa mengucapkan huruf hamzahnya. A, I, U, ba. Nah, seperti itu. Kemudian, sebelum huruf berharokat berpasangan. Nah, ini fungsinya. Alif lawannya apa? Fathah. Lah, alif lawannya fathah. Ya lawannya Kasroh. kasroh. Ya. Waw lawannya Dhammah. 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 Maka jika dia selain ini, maka dia tidak akan muncul yang namanya makhraj muqaddar. Nah, ya, paham ya? Maka tadi ketika saya ucapkan wadduha, kenapa? Karena di sana ada mad, ya. Karena di sana ada fathah, kemudian ada alif seperti itu. Walaupun tulisannya di Al-Qur'an, di Rasm Al-Qur'an ditulis dengan fathah berdiri. Wadduha. Ini wadduha, itu tulis dengan wadduha, ya. Nah, coba kita membaca ya, karena waktunya sedikit lagi ya. Coba kita latihan apa ya yang sering terjadi ya, atau kesalahan yang sering terjadi ketika di dalam membaca makhraj al-muqaddar, ya. Yang pertama, kesalahannya itu biasanya ya, dia ya, jika dia ada alif ya, kesalahannya itu memberhentikan suara. Nah, kesalahannya yang pertama adalah ya, memberhentikan suara. Terus gimana Ustadz? Apakah kita terus membaca? Oh tidak, ya. Tapi yang berhenti apa? Yang berhenti adalah nafas. Nah, ini. Ya, yang berhenti adalah nafas. Misal, wadduha. Betul atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena ada hamzahnya.
Sukun. Hamzahnya di belakang. Kalau seperti Eh, eh, itu di belakangnya ada kayak hamzah. ya, jadi sudah paham ya. Berarti kalau misalkan wadduha, nah, di sana berarti tidak ada al-jaufnya. Berarti di sana ada huruf hamzah. Tapi kalau saya baca wadduha, itu berarti al-jauf. Nah, ya. Al-jauf. Itu kesalahan yang sering dilakukan. Kita kembali lagi ke slide. Perhatikan ya. Kita mulai dari huruf alifnya. Tadi kan ada alif, ada ya sukun, ya, kemudian ada waw. Huruf alif, cara membaca huruf alif yaitu posisi lidah berada di dasar rongga mulut dalam keadaan tobi'i dan mulut dibuka pada posisi fathah. Coba semuanya. Wadduha. Nah, ayo. Nah, ketika kita mengucapkan Wadduha. Wadduha. nah, cukup. Wadduha. Ketika kita mengucapkan wadduha, ya, maka rahang kita terbuka. Wadduha. Karena apa? Karena di sana ada yang namanya alif mad. Ya, atau karena ada fathah kemudian ada alif. Wadduha. Ya. Coba sekarang kalau ini nggak usah diaktifin mic-nya ya. Teman-teman masing-masing saja. Ketika mengucapkan wadduha tapi bibirnya dalam kondisi monyong. Wadduha. Jelas nggak? Coba dipraktekin sendiri-sendiri. Wadduha. Nggak usah mic-nya nggak usah diaktifin. Masing-masing saja. Wad yang normalnya wadduha. Yang seharusnya wadduha tapi bibirnya dimonyongin. Nah gitu. Ayo. Coba Afwan, sudah kurang paham dipraktekin. Ustaz. Pas monyongnya Nah, itu pas terakhirannya ya Ustaz ya? gini ya. Wadduha. Nah, ini posisinya gini ya. Nah, pas posisinya mengucapkan wadduha, tapi ini jangan terbuka seperti senyum, tapi monyong. Nah, coba. Jadi ho. Nah, gitu. Gitu ya. Wadduha. Sulit. Nah, Seperti doma. seperti domah malah ya, seperti itu. Makanya kita harus tahu. Berarti kalau dia alif, berarti jangan salah lawan. Lawannya adalah fathah. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, kenapa lawannya harus fathah. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Ada huruf mad ya. Ya, tadi ada alif, kemudian ada ya. Cara membaca huruf ya atau ya madiyah, ya tadi alif madiyah, ya ini ya madiyah gitu. Karena apa disebut madiyah? Karena dia tadi disebut dengan huruf-huruf mad seperti itu ya. Iya itu ya ditambah karena di sana ada fungsi bahasa Arabnya, yaitu posisi tengah lidah dinaikkan sedikit seperti mengucapkan huruf ya pada umumnya. Dan rahang bawah diturunkan seperti mengucapkan huruf kasroh. Ya, seperti itu. Misal, ketika kita mengucapkan amin. Nah, amin. Ya, perhatikan ya. Amin. Nah, posisinya seperti ini. Amin. Nah, sekarang coba seperti tadi ya. Ketika kita mengucapkan amin ya, tapi bibir kita itu dibuka seperti mengucapkan huruf alif berharokat fathah. Nah, coba dipraktekkan. Jangan diaktifin mic-nya. Dipraktekin sendiri-sendiri saja. Kan yang normal gini nih. Amin. Ya, min. Kemudian kita pakai amin. Nah, gitu. Apakah ada yang bisa? Masih nggak ada yang bisa ya. Iya, Nah, itulah. susah. Susah. Karena berlawanan. Nah, karena berlawanan. Makanya Allah sebutin apa? Nah, di Quran surah Al-Hijr itu, ya, Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Nah, ya, sekarang kita berarti sudah percaya sama Al-Quran tuh, berarti sudah terbukti mukjizat Allah. Ya, bahwa huruf itu, hurufnya saja ya, dari partikel Quran itu yang paling kecil, hurufnya saja tidak bisa kita ubah. Kita ucapkan tapi bibirnya ditutup. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa.
mustahil. Ya, mustahil. Mustahil. Makanya Allah yang langsung menjaga Al-Qur'an itu. Nah, kemudian selain huruf ya, tadi terakhir ada huruf yang namanya huruf waw maddiyah, ya. Waw maddiyah atau waw mad. Ya, tadi ada alif sudah. Kemudian ada ya sudah. Sekarang yang terakhir ada waw. Nah, ini baru ketika kita monyongkan bibir kita, baru dia bisa terucap. Wah, seperti itu ya. Wah, Wah, wah. Misalkan satu wah, harokat. Wah, ditambah alif. Wah. Nah, maka di sanalah muncul makhraj muqaddar itu tadi. Yang proses panjangnya itu, ya. Wah. Nah, itu tidak ada makhraj muqaddarnya. Ketika kita panjangkan wah, nah yang panjang itulah ya yang disebut dengan makhraj muqaddar, seperti itu. Cara membaca huruf waw yaitu dengan menaikkan sedikit pangkal lidah dan mulut dikumpulkan seperti mengucapkan dhamma. Ya, seperti itu. Misalkan kita mengucapkan sudur, sudur. Nah, seperti itu ya. Misalkan mengucapkan saum sufufakum. Nah, misalkan para yang ikhwannya misalkan sedang menyiapkan untuk sholat pasti dia memonyongkan bibirnya. Tidak bisa kita ketika kita mengucapkan dhamma, ketika kita mengucapkan apa waw madiyah tanpa memonyongkan bibir, ya. Nah, itu tidak bisa. Maka ketika kita panjangkan misalkan u u itu, nah maka muncullah yang proses panjangnya itulah yang disebut dengan muqaddar, seperti itu. Makanya disebut dengan muqaddar karena dia tidak tampak jelas, tidak ada titiknya makhrajnya, seperti itu. Ya, makanya hanya cuma satu muqaddar, hanya al jawf. Maka kalau ditanya sekali lagi bagaimana bunyinya huruf alif, maka huruf alif tidak ada bunyinya kecuali dibantu dengan tadi syaratnya, dibantu dengan huruf sebelumnya. Misalkan huruf alif ya harus dibantu dengan huruf Fathah. fathah, ya. Huruf apa saja yang penting berharakat fathah. Ini ada alif. Harus dibantu dengan huruf sebelumnya. Misalkan kita ambil hurufnya apa? Huruf ro misalkan. Nah, huruf ro ini belum ada harakatnya. Berarti kalau dia di sini ada alif, berarti lawannya apa? Fathah. Fathah. Maka baru muncul di sini makhraj muqaddarnya. Ro. Nah, gitu. Tapi kalau di sini tidak ada alif, apakah ada muqaddarnya? Tidak ada. Karena dia tidak panjang. Ro sudah. Ro. Ya. Nah, itu untuk apa? Makhraj al muqaddar. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung. Nah, itu tidak apa-apa. Semua akan indah pada waktunya. Cuman sekarang kita bengongin saja, kita lihatin saja. Mungkin tadi ketika saya mengatakan muqaddar, 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 muqaddar. Nah, kita ingat saja dulu. Oh, ada yang namanya makhraj muqaddar. Oh, ada yang namanya al-jauf. Nah, seperti itu hanya kita ingat saja dulu. Mungkin sekarang kita belum paham, ya. Nanti ketika kita terus intensif belajar terus di sobat ngaji, nah, insya Allah kedepannya kita akan memahami itu. Ya, kita akan bisa mengucapkan dengan bahasa yang fasih, bi afsahil lughati, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu untuk materinya. Barangkali ada pertanyaan dipimpin oleh Kang Desa, ya. Nah, biar rapi seperti itu. Ustadz, Pribadi banyak baru untuk Afwan Ustadz, suaranya putus-putus nampaknya. Suaranya nggak jelas. Nggak jelas ya, kurang jelas. Putus-putus. Masih putus-putus Ustadz. Putus, Pak Ustadz. untuk sekarang apakah sudah jelas? Nah, ini. Ustadz mau nanya tuh. Boleh. Di sini kita buka untuk dua pertanyaan dulu saja ya, Bapak Ibu semua. Tadi yang sudah mengatakan ada Ibu Seli dan juga Ibu Didi dari Jambi. Tadi yang pertama ada Ibu Seli terlebih dahulu ya. Boleh Ibu Seli terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, tadi Ana ketinggalan yang mukodar sama muhakok itu judulnya apa Ustaz? Pembagian apa Ustaz? Oke, ditampung dulu atau langsung dijawab, Kang Gesa? Langsung dijawab saja nggak apa-apa Ustaz. Oke, pertanyaannya adalah muhaqqaq dan al-muqaddar itu bagian dari mana? Oke, sekarang saya rumuskan lagi dari awal ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kita hari ini belajar tentang makharijul huruf. Makharijul huruf, afwan. Keluar ya penanya ya. Makharijul huruf. Makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf secara garis besarnya sekali ya, secara umum ada umum banget. Nah, gitu ya. Sekarang kita bahas yang umum banget. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada muqaddar atau yang pengertiannya makhraj yang tidak punya titik spesifik, tidak mempunyai titik spesifik tempat. Nah, itu ya. Silakan nanti catatannya dirangkum sendiri ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya muhaqqaq. Muhaqqaq menggunakan huruf qaf ya, muhaqqaq. Pengertiannya apa? Definisinya adalah makhraj yang titik tempatnya sudah jelas. Contohnya tadi ketika saya mengucapkan ab. Nah, ab. Nah, huruf ba di mana? Ketika proses menempelnya atas dan bawah. Ab. Nah, itu sudah terlihat tuh. Secara fisik terlihat seperti itu. Itu namanya muhaqqaq. Nanti ada banyak lagi. Kemudian dari dua ini maka terbagi lagi. Ya, terbagi lagi. Yang muqaddar itu satu, yaitu al-jawf. Ya. Kemudian yang muhaqqaq terbagi menjadi tiga. Tadi kan tadi kita ambil 4 ya, jadi kita ambil 4. Yang pertama itu ada al-halq, kemudian ada al-famu, kemudian yang terakhir ada al-khayshum. Nah, itu ya kepotong jadi al-khayshum. Nah, itu ya. Jadi makhraj secara umum banget ada dua. Apa? Yang pertama ada muqaddar, kemudian yang kedua ada muhaqqaq. Kemudian ada yang umum aja. Ya, gimana bahasanya? Gitulah ya. Yang Insya Allah umum paham. saja, ya umum saja ada 4. Yang pertama tadi ada al-jawuf, ya ada al-jawuf. Kemudian yang kedua ada al-hal, kemudian yang ketiga ada al-famu, kemudian yang keempat ada al-khayshum. Nah, ini bagian dari apa? Bagian daripada makharijul huruf. Nah, yang kita hari ini pelajari yang mana? Hanya yang al-jawuf. Al-jawuf atau muqaddar. Muqaddar. Seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Alhamdulillah paham insyaallah. Alhamdulillah, afwan, jazakillah khairan katsiran. Salam Ustaz. Ada lagi tadi siapa ya? Saya Ustaz. Gimana Kang Gesa? Oke, untuk yang kedua ada Ibu Dini ya, Ibu Dini dari Jambi. Tadi sudah raise hand, boleh dipersilakan untuk Bu Dini. Oke, Ibu Dini. Ibu Dini dari Jambi. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya dari Bengkulu, Ibu ya. Tetangga kita berarti. Oke, Ibu Dini, halo? Ibu Dini. Masih bergabung? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, berarti contoh yang muqaddar itu matobi atat. Udah cukup pertanyaannya? Udah tanda Terus tanya ya? yang muhaqqaq itu yang gimana sih Tat contohnya? Oke. Tasdid atau yang sukun? Baik. Oke. Muqaddar ya, apakah sama dengan mat tabi'i? Jawabannya berbeda. Kalau biru tadi kita. Ya, jawabannya berbeda. Kalau saya bilang muqaddar itu apa? Makharijul huruf. Ya, makhrajnya. Tapi kalau saya menyebutkan mad tabi'i
itu adalah bentuk dari suaranya. Ya. Nih. Ada suara, ada tempat suara. Kalau kita bilang mat tobi'i berarti suaranya. Nah, ini mat tobi'i. Misalkan mat tobi'i. Mat tobi'i 2 harokat. Itu mat tobi'i. Ya, suaranya dipanjangkan. Nah, sekarang suara panjang itu apa namanya? Nah, suara panjang itulah yang namanya. Nah, tadi ya, suara ini, tempat suara itu yang bisa keluar suara panjang itu Nah, itu tuh. Nah, itulah yang disebut dengan muqaddar atau makhraj muqaddar, tempat suara itu muncul. Nah, itu. Jadi sekarang kita sedang membahas yang beda. Tapi ada nggak relasinya Ustaz sedikit-sedikit? Ada, ya ada. Makanya untuk saat ini belum kita bahas ya mat tabi'i, ya karena kita bahas ini dulu. Nanti insya Allah jika punya kesempatan ada bab tentang mat tabi'i. Ya, terus semangat belajar ya, terus semangat dan istiqomah. Terus join ya, ikuti terus, pantengin terus program-program kelas di Sobat Ngaji. Insya Allah akan kita bahas. Kemudian muhaqqaq. Nah, muhaqqaq itu akan lebih panjang lagi perjalanannya. Ya, kita akan lebih panjang lagi perjalanannya. Muhaqqaq itu nanti ada huruf ro, ada huruf lam, ada huruf nun. Seperti itu. Ya, muhaqqaq itu. Makhraj muhaqqaq. Seperti itu. Yang titiknya tuh ada, yang kelihatan. Itu nanti kita akan belajar sama-sama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ibu Dini. Mudah-mudahan Bukan bisa yang dipahami. bertasdid ya Pak. Gimana? Muhakkak itu bukan yang bertasdid. Bukan bertasydid. Kayak Karena ab, ab. karena muhaqqaq jika tidak ada tasdidnya dia tetap menjadi muhaqqaq. Ketika saya misalkan ba ada tasdidnya enggak? Tidak ada. Tapi tetap bibir atas saya bakal menyentuh ke bibir bawah. Ab. Jangan dikol-kolahin dulu ya, jangan abe. Kalau abe, itu nanti dia beda lagi. Tapi kan ab. Hmm. Tanpa ada tasdid. Maka ada tasdid enggak muhaqqaq Ustaz? Tidak semua ada tasdid. Bahkan tidak ada tasdid pun dia tetap akan dikatakan muhaqqaq. Seperti itu. Ya. Nah, yang perlu kita pahami sekarang apa? Jadi di makhrajul huruf itu ada 2 jenis. Nah, 2 jenis itu tadi ada 4 lagi. Nah, itu tadi. Itu dulu. Ya, nanti kalau spesifiknya, nah, insya Allah kita akan dibahas di episode-episode berikutnya. Insya Allah. Gitu Ibu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami. Dipahami tapi masih bingung sih. Nah, ya betul. Karena bingung itu adalah awal mula daripada kita akan bisa. Kalau nggak bingung berarti kita nggak memperhatikan. Nah, itu ya. Berarti kita sudah bagus. Berarti kita sudah mulai memikir muqaddar, 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 muhaqqaq, muhaqqaq, muhaqqaq. Nah, itu ya. Berarti kita sudah ingat tuh. Oh, ada makhraj muhaqqaq. Nah, jadi tinggal bagaimana bingung itu ya kita asah menjadi suatu yang kita pahami nantinya. Ya, gimana caranya Ustadz? Ya, semua akan indah pada waktunya dan kita harus berusaha. Usahanya gimana Ustadz? Belajar. Belajarnya di mana Ustadz? Nah, sudah tahu ya pastinya ya pasti di Sobat Ngaji salah satunya seperti itu. Alhamdulillah. Cukup? Assalamualaikum Ustadz, satu lagi boleh? Gimana Kang Gesa? Satu pertanyaan lagi izin boleh Ustadz? Oke, tadi terakhir sudah Bu Dini ya. Oke, pertanyaan terakhir tidak apa-apa. Boleh dari Ibu siapa ini? Bu Uis ya? Iya betul Kang Gesa. Ibu Uis dari Jakarta, boleh silakan Bu. Pertanyaan terakhir ya, silakan Iya. Ibu. Gini Ustadz tadi disampaikan dalam kesalahan dalam muqaddar. Jadi kesalahan dalam muqaddar itu cuma memberhentikan suara aja. Yang lainnya masih ada Ustadz kesalahannya. Nah, oke, kita jawab. Kesalahannya hanya saya sebutkan ketika kita memberhentikan suara, ya. Nah, muqaddar itu cara pengucapannya adalah ketika kita memberhentikan nafas. Tuh, gimana Ustaz? Berarti kalau misalkan nafas kita masih panjang, lanjut aja Ustaz. Berarti bukan matobi lagi tadi. Misalnya, wadduha.
Kenapa dibaca panjang? Biar muqaddar. Tidak gitu ya, tidak gitu penjelasannya. Tapi kalau kita cut dengan suara kita wadduha, itu bakal bukan lagi menjadi muqaddar, tapi dia ada satu huruf di depannya, ya. Ada huruf hamzah nanti di depannya seperti itu. Gitu, ya. Makanya ketika di sana muncul huruf hamzah, maka ada bunyinya gitu. Nah, makanya huruf hamzah ini bukan termasuk huruf yang bermakhraj muqaddar karena dia mempunyai titik. Jadi ketika kita wadduha, nah di tenggorokan kita paling bawah ini berdempetan gitu. Ya, jadi apa ya? Pita suara itu kan bulat gini ya. Nah, ketika kita wadduha bolong, ketika kita munculkan hamzah dia tertutup. Nah, seperti itu. Nggak kelihatan nih. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera teman-teman. Jadi apa ya? Kayak gini nih. Nah, ini pita suara kita nih. Ketika ketika ada huruf hamzah di sini, maka dia tertutup. Nah, berarti apa? Makhrajnya muhaqqaq. Jadi antara sisi ini bertemu dengan sisi ini. Nah, itu. Jadi kesalahannya apa? Menaruh eh, itu tadi, ya menaruh huruf setelahnya. Karena apa kan? Karena hanya dipanjangkan saja. Wadduha. Udah habis tuh. Kita berhentikan nafas kita. Wadduha. Ya. Tapi nafasnya berhentinya bagaimana Ustadz? Berhentinya sesuai dengan koridor madnya. Nah, gimana cara menentuhi madnya? 2 harokat Ustadz, 4 harokat Ustadz, 5 harokat Ustadz, 6 harokat Ustadz. Nah, jangan kemana-mana. Ya, itu akan kita sama-sama pelajari di ngaji insyaallah. Allah alam bisawab. Tuh. Cukup? Atau kurang jelas? Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakillah khair. Sudah jelas ya, Bu Is ya. Nanti untuk Bapak Ibu semua mungkin kalau misalnya ada pertanyaan kembali, insya Allah bisa disampaikan juga nanti di lain kesempatan ya. Karena untuk malam hari ini, untuk waktunya terbatas juga Bapak Ibu, karena untuk di beberapa wilayah pun sudah cukup malam. Karena di Kota Bandung sendiri sudah menunjukkan pukul 21.09 waktu Indonesia Barat. Dan di beberapa wilayah pun ada yang sudah lebih malam lagi nih, Ustaz Salman ya. Kalau Ustaz Salman Ya. di Bandung juga ya sama ya? Nah, di Bandung sekarang udah pukul 21 lebih. Ya, alhamdulillah. Dan besok pun hari Senin. Oke. Eh, nanti untuk pertanyaan berikutnya mungkin di sini ada. Gesa sambil cek sebentar ya. Terakhir mungkin Ustadz, Gesa mau cek random ya di bagian chatnya ya. Oke, boleh. Jadi untuk di sini ada pertanyaan, salah satunya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan saya baru bergabung jadi belum begitu paham. Tadi kata Ustadz pembagian makharijul huruf ada 4 ya, bukannya 5 ya Ustadz. Nah, boleh dijelaskan lagi sedikit Ustadz? Oke. Nah, jadi awal masalahnya adalah karena telat datang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak telat datang, maka akan tuntas insya Allah. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena mungkin banyak kegiatan lain seperti itu. Tapi dengan niat kita sudah datang ke kelas ini sudah luar biasa. Tadi kata Ustadz ada 4, terus ada 5. Ini Ustadznya gimana nih? Gitu ya. Mungkin yang sudah memperhatikan dari awal ketawa mungkin ya sekarang gitu. Ada yang 5, ada yang 4. Oke, ya. Yang 5 boleh kita sampaikan, yang 4 boleh kita sampaikan. Ya. Saya tulis yang 5 dulu. Yang pertama, yang 5 ya. Yang 5. Ada yang namanya al-jawuf, al-halqi, al-lisan, Ulang kembali. al-syafatain. Ada al-khayshum. Ada berapa ini? Ada 5. Ya, ada 5. Kemudian kok ada yang 4, Ustadz? Nah, yang 4 itu muncul ketika al-lisan dan syafatainya dijadikan satu. Menjadi apa? Al-famu. Sama. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Karena apa? Apakah cukup makhraj itu lisan saja? Tidak cukup. Lisan membutuhkan gusi, lisan membutuhkan gigi. Ya, apakah di sini ada gigi? Yang di 5 tadi ada gigi nggak?
Nggak ada. Ada gusi nggak? Nggak ada. Tapi jika kita sebut al-famu, kita sebutkan mulut semuanya, maka di mulut itu ada gusi, tadi disebut ada langit-langit, kemudian ada gigi, kemudian ada apa lagi tadi sebutnya. Itu ya, ada sisi dinding-dindingnya. Ya, makanya ada 4, ada 5. Jadi yang betul yang mana Ustaz? Semuanya betul. Nah, bebas kita jika kita ingin menyampaikan yang mana. Seperti itu. Cuman yang lebih spesifik adalah yang 5 tadi kan. Disebutkan, oh lisan, oh lidah. Seperti itu. Nanti di lidah, kemana aja lidahnya gitu. Cuman kalau kita memilih yang 4, berarti tugas kita menyebutkan famu itu apa saja di dalamnya. Ada lidah, kemudian ada bibir. Bibir kan termasuk ke dalam mulut. Ya, masih ke dalam mulut. Ya, nanti ada bibir bertemu dengan gigi fa, ketika mengucapkan huruf fa, al-famu. Nah, itu bibir bertemu dengan gigi. Ya, apakah cukup bibir saja asyafatain saja? Tidak. Bibir suatu saat bakal bertemu dengan gigi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya yang bagian mulut diringkas gitu ya Ustadz, dijadikan satu jadi alfabet. Betul, betul sekali. Mumtaz. Jadi yang bagian lisan sama asyafatain dijadikan satu, dirangkum menjadi alfamu, masuk ke dalam bagian mulut Mulut. secara Oke. keseluruhan. Mumtaz. Syukron Ustaz. Begitu ya Bapak Ibu untuk penjelasannya malam hari ini. Luar biasa untuk ilmu barunya. Masya Allah syukron Ustaz. Afwan, Bu Yulianti dari Palembang. Masya Allah. Oke, Masya Allah. baik Ustaz Saman. Sepertinya untuk materi malam hari ini dicukupkan ya Ustaz ya. Ya, Untuk alhamdulillah. sesi tanya jawab juga mungkin untuk sementara ini dicukupkan terlebih dahulu. Karena nanti pun setelah ini akan ada Ustadz Ari yang akan bergabung juga. Kita coba cek sebentar ya. Assalamualaikum Ustadz Ari. Apakah sudah bergabung Ustadz Ari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Bagaimana Ustadz? semuanya ya. Kang Gesa sehat, Ustaz Salman Alhamdulillah ya. sehat juga Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ini Afwan semuanya baru bergabung dan tadi juga saya menyimak ada peserta yang baru masuk ya. Karena ketika bertanya seperti kalau sinetron itu tiba-tiba berantem nih. Ini apa materinya? Jadi hal yang wajar. Dan kebetulan Kang Gesa ya untuk teman-teman Iya. sahabat Al-Quran, malam tadi itu ada 2 grup. Ada 2 grup Zoom ya. Zoom Tasin besar ini ya. Terus ada grup Tasin untuk placement test. Nah, sebagaimana yang di batch pertama mungkin pengalaman ya, yang placement yang sudah tes bacaan Al-Qur'annya, yang ikut privat nih. Apa Kang Gesa ya? Dan kita sudah placement test dengan untuk apa? Untuk level pemerataan kemampuan gitu ya. Jadi alhamdulillah barusan sudah beres sampai jam 9 pas kita beres, terus saya arahkan juga langsung masuk ke tahsin besar. Maka itu tadi saat banyak juga yang yang bilang ini apa ngebahas apa, saya baru bergabung. Itu di awalnya di tahsin dites dulu ya. Jadi baru bisa bergabung jam 9 ya, tapi tidak jadi masalah ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa kalau misalkan yang lainnya ketika menyimak terus agak pusing nih San. Nah, betul kalau misalkan di Sobat Ngaji itu kita punya slogan San. Kalau bahasa Sunda itu upami lieur teh pipintereun. Upami di Indonesia kan kumaha. Apa Kang Gesa di Indonesia kan gimana Kang Gesa ya? Kalau pusing itu berarti ciri-cirinya kita mau pinter. Gitu ya. Betul. Berarti kalau belajar itu memang harus pusing. Ada tidak orang yang sudah sudah pinter, keilmuannya tinggi, pernah tidak pusing beliau? Pasti akan melalui yang namanya pusing, bingung ya, kerung gitu kan ya. Maka dari itu kalau saya lihat di sini tadi dari peserta ibu bapak sekalian, ada yang alisnya agak turun sedikit, ada yang ke atas gitu kan ya. Nah, kalau yang ke atas berarti paham, kalau yang agak turun berarti masih apa nih? Larinya kemana nih gitu ya materinya insyaallah ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya pun juga telat tidak membuka di awal tadi karena memang kita ada 2 grup ya, yang mana di tahsin besar dan yang tadi ada placement test untuk pemerataan level kemampuan yang sudah pada bergabung di tahsin privat ini ya. Jadi yang sudah berjalan alhamdulillah saya akan sampaikan terlebih dahulu ya untuk Kang Gesa, Ustaz Salman saya mohon izin. Jadi kita itu di sini di forum ini adalah tahsin besar. Tahsin besar itu adalah
sebagaimana tadi materinya kita padatkan ya. Jadi kalau di tahsin besar ini Bapak Ibu sekalian kita lebih kepada tahsin ilmi ke amali ya. Jadi keilmuan gitu ya. Baru kita praktek ya untuk mempraktekkan caranya gimana dan lain sebagainya. Terus kalau ada juga kita punya program tahsin kecil yang mana tahsin kecil ini termasuk tahsin privat yang mana kita batasi orangnya tidak akan 200 orang. Orangnya tidak akan 300 orang gitu ya. Tapi 10 orang, maksimalnya 12 orang ya. Agar apa? Agar terpantau perorangannya. Maka itu tadi ada placement test untuk pemerataan level kemampuan. Di tahsin privat ini adalah sebaliknya dari tahsin besar ya. Kalau tahsin besar tadi apa? Ilmi dulu, keilmuan ya, wawasan, terus pengetahuan baru kita praktek. Kalau di tahsin privat itu amali dulu. Praktek dulu. Kalau misalkan kita sudah praktek 2 harokat sudah lancar, 4 harokat sudah lancar, sudah paham, ya, baru kita kasih ilmunya. Bahwa ini dinamakan ini adalah 2 harokat, dinamakan ini adalah 4 harokat, nah gitu, ya. Jadi kalau tahsin privat itu termasuk tahsin diamali dulu, mengamalkan, cara praktek dulu, lancar dulu, paham dulu cara bacanya. Setelah paham cara bacanya, oh ternyata bacaan 2 harokat itu adalah ilmunya ini. Oh ternyata 4 harokat itu ilmunya ini. Nah, itu ya. Tadi maka itu yang sudah ikut bergabung tadi ya di placement test ada tidak Bapak Ibu sekalian yang sudah langsung masuk ke sini ya. Jadi kita pindah langsung di jam 9 langsung ke sini. Alhamdulillah ikut gabung lagi nih, Nah, Ustaz. ikut lagi ya langsung ya, alhamdulillah ya. Baik, itu saja. Mohon maaf Afwan untuk semuanya Bapak Ibu sekalian sekilas informasi tadi. Jadi ada peserta yang baru bergabung itu dari grup sebelah ya, dan alhamdulillah sudah di off-kan pindah ke sini. Ingin mendapatkan ilmu dari Ustaz Salman dan ternyata Ustaz Salman sudah beres. Materinya sudah beres nih. Jadi insya Allah seperti biasa ya di kita ada rekaman ulangnya seperti itu ya. Seperti itu Kang Gesa lah. Alhamdulillah barusan di di grup sebelah pada semangat luar biasa ya, meskipun baru placement test ya. Mudah-mudahan yang lainnya pun juga bisa bergabung nih ya. Mudah-mudahan rezekinya barangkali ada informasi yang lebih nih tentang ini. Banyak juga yang bertanya kepada saya ya Kang Gesa juga. Apakah masih ada slot untuk tahsin privatnya? Tidak. Sepertinya Kang Gesa harus menjawab. Baik, siap. Oke. Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu untuk semuanya ya. Amin, Terima insyaallah. kasih. Ya, syukran Ustaz Ari untuk pembukaannya tadi untuk mengenai kelas privat tahsin. Nah, di sini juga alhamdulillah Gesa cek di kolom chat ya, Ustaz, ada salah satu peserta tahsin dari batch pertama ada Ibu Mas Riani. Alhamdulillah alamin tahsin privat mantap Ibu-ibu. Syukran katsiran Masya Allah. jazakumullah khairan buat Ustaz dan tim, Masya Allah. Jadi di sini pun banyak yang sudah merasakan manfaatnya untuk kelas privat tahsin, karena untuk beberapa, kenapa kami adakan kelas privat tahsin pun karena tidak sedikit Bapak Ibu yang terkadang malu nih saat bertanya di forum yang besar. Tidak sedikit yang merasa insecure kalau bisa bertanya di forum besar seperti malam hari ini. Nah, alhamdulillah kami coba fasilitasi untuk Bapak Ibu semua untuk bisa bertalaki juga dengan asatidnya, dengan Ustaz Arin juga Ustaz Salman, untuk bisa bertalabul ilmi, belajar tentang tahsinnya. Maka dari itu diadakanlah kelas privat tahsin. Dan untuk saat ini memang sudah ada 3 batch ataupun 3 gelombang yang sedang dijalankan, dan batch ketiga sedang akan dilangsungkan, karena tadi Ustaz Arif sudah menjelaskan bahwa malam hari ini pun sedang ada namanya placement test. Jadi pengecekan sejauh mana pemahaman dan juga kemampuannya untuk tahsinnya itu sendiri, dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang masih ingin bergabung nih untuk kelas tahsin privatnya. Kok usah khawatir Bapak Ibu, biasa akan kirimkan untuk link formulir jika Bapak Ibu berminat untuk kelas tahsinnya ya. Biasa kirimkan di kolom chat. Mangga Bapak Ibu boleh diisi terlebih dahulu, nanti akan masuk waiting list, karena alhamdulillah yang sudah bergabung cukup banyak, dan yang ingin bergabung pun masih ada dalam waiting list ya. Begitu Ustaz ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, ingin belajar lebih dalam lagi mengenai untuk tahsinnya bersama Ustadz Ari dan juga Ustadz Salman, juga rekan-rekan Ustadz lainnya di Sobat Ngaji Official, boleh diisikan terlebih dahulu untuk Google Form-nya ya. Sudah Gesa share di kolom chat seperti itu ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang pekan lalu mungkin belum sempat bergabung, Bapak Ibu Gesa sampaikan kembali untuk mungkin ada yang bertanya juga,
Kang Gesa gimana nih masalah pendaftarannya seperti apa? Nah, yang pertama Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu untuk Google Form-nya tadi yang sudah Gesa share link Google Form-nya. Diisikan segera. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan nanti boleh dijawab sesuai dengan instruksinya. Kemudian nanti juga di situ ada juga yang bertanya nih Bapak Ibu. Bagaimana mengenai biayanya nih untuk kasrifat tasinnya? Nah, sebelumnya sudah kami sampaikan juga bahwa untuk kelas privat tasin bersama Sobat Ngaji ini sifatnya itu infak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk infak sebesar rasa syukur ya. Boleh berapapun insya Allah. Dan kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki rezeki berlebih, Masya Allah boleh sekali. Ataupun ada yang merasa berkecukupan, boleh tidak masalah. Jadi berapapun insya Allah akan diterima. Nanti untuk kelas taksinya sendiri akan masuk ke waiting list terlebih dahulu, ada daftar tunggunya. Nanti jika sudah memungkinkan untuk bergabung, nanti akan kami informasikan baik dari GESA ataupun dari Teshifa untuk kelas tahsinnya. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tahsin privatnya Bapak Ibu boleh langsung saja. Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi nih sebelum diakhiri untuk kelasnya malam hari ini. Berapa kali pertemuan dalam seminggu? Baik, Ibu Atik, pertanyaan yang luar biasa. Untuk pertemuannya sendiri itu dalam satu bulan itu 4 kali pertemuan, ya, tidak termasuk dengan placement test. Jadi biasanya di awal itu akan ada placement test terlebih dahulu. Jadi pertemuan untuk pendahuluan, untuk pembukaan dahulu, kemudian nanti untuk kelasnya sendiri itu dihitungnya 4 kali pertemuan. Dan tidak selalu dalam 1 bulan yang sama ya, bisa jadi nyebrang bulan. Yang penting 4 kali pertemuan, seperti itu. Untuk jadwalnya sendiri nanti bisa menyesuaikan, jadi nanti Bapak Ibu boleh isi terlebih dahulu untuk Google Form. Seperti itu. 1 kali pertemuan berapa jam? Untuk durasinya sendiri, Ibu kurang lebih di 90 sampai 120. Biasanya sih rata-rata 90 Ustaz ya. 90 menitan ya, 1,5 jam untuk durasinya. Ya, betul. Terkadang suka lebih. Iya, karena biasanya untuk yang jalan saat ini kan di malam hari ya, Bapak Ibu ya, di pukul 8 malam, di hari-hari weekdays-nya. Nah, itu terkadang kenapa tidak terlalu panjang durasinya? Yang pertama, dari segi waktu pun, yang cukup efektif dalam belajar itu biasanya sekitar 90 menit. Kalau misalnya udah lebih dari itu atau sampai 2 jam bahkan lebih, itu terkadang dari segi konsentrasi sudah makin menurun. Apalagi kalau misalnya kelasnya itu malam hari. Selain itu, di beberapa wilayah pun waktunya ada yang lebih malam lagi nih. Kan kalau di Kota Bandung itu waktu Indonesia Barat ya, ada yang waktu Indonesia Tengah ataupun waktu Indonesia Timur yang lebih malam lagi. Jadi kami batasi jika di malam hari itu dominan memang di 90 sampai 120 menit. Maksimal 120 menit. Begitu. Di sini ada Ibu Mia juga, Ibu Mia Kusmiah. Mau bertanya Ibu? Iya betul. Mungkin tadi sudah kejawab bahwa yang mau saya tanyakan untuk kelas tahsin private ada 4 kali pertemuan dan satu pertemuan itu durasi sekitar 90 menit begitu ya? Atau Benar, bagaimana? benar Ibu Mia, Mungkin saya tepat salah sekali. tangkap. Oke. Baik. Iya. Insya Allah mau ikut placement test. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh nanti Ibu Mia langsung aja isi ya. Jelaskan Ustadz ya. Tadi Ustadz Salman agak jauh suaranya. Baik. Nanti terima kasih untuk feedbacknya Bapak Ibu semua. Nanti untuk evaluasinya kami cek kembali. Mohon maaf jika untuk kendala pada malam hari ini. Di sini juga ada yang mau bertanya lagi? Ya ada, Tat. Bagaimana Ibu? Silakan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Carolina, Tat. Itu di kelas privat itu ada beli buku atau bagaimana gitu, Tat? Halo? Dijawab ya. Ya. Ya, ada harus pembelian beli buku apa gimana gitu, Tat? Baik Ibu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya Ibu? Ya. Itu saja. Baik, terima kasih. Ustadz, mau dijawab sama Ustadz tadi langsung boleh? Ada beli buku nggak Ustadz katanya? Oke.
Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa namanya tasin privat yang sudah berjalan, itu harapan kami memang buku ya. Tapi untuk sementara bentuknya adalah PDF dan bisa di print out ya, bisa di print out. Nanti boleh barangkali misalkan kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat gambarannya, boleh nanti bisa saya perlihatkan ya untuk modul tahsin sobat ngajinya seperti itu ya. Jadi untuk sementara memang PDF dulu ya, PDF dulu masih dalam penyusunan dan insya Allah kedepannya akan menjadi buku ya. Mohon doanya insya Allah kita akan maksimalkan akan menjadi buku ya. Harapan yang ya menjadi cita-cita saya pun juga, cita-cita sobat ngaji kita semua ingin menjadi buku seperti itu ya. Kalau modulnya sudah ada ya. Cuman untuk sementara karena masih dalam penyusunan, masih dalam menyempurnakan ya, finishing, nanti insya Allah kedepannya akan menjadi buku Pak Buya. Tapi insya Allah bisa di print out ya, bisa di print out. Seperti itu Kang Gesha. Masya Allah. Jadi untuk saat ini, untuk kelas privat tahsinnya memang belum ada bukunya khusus, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah bergabung nih di kelas privat tahsinnya akan ada modul yang diberikan. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa pelajari terlebih dahulu dari modulnya, kemudian nanti akan dibahas per minggunya oleh asatid dari Sobat Ngaji Official, seperti itu. Baik, mungkin 2 pertanyaan terakhir boleh? Di sini Ya, ada yang Ustaz. raise hand juga. Boleh bertanya, Ustaz? Bagaimana Ibu? Pak Ustadz, ini kan Ikhwan Akhwatnya gabung ya, sama digabung gitu ya. Terus Ya, kalau sejauh ini masih digabungkan. jadi nanti kalau kita talaki gitu mulut perempuan itu dilihat kan Ustadz yang ngajar, itu gimana Ustadz nanti itu? Nah, pertanyaan bagus Ibu. Jadi untuk saat ini biasanya untuk saat bertalaki itu memang cenderung biasanya pada off cam nih Bapak Ibu. Jadi nanti akan ditesnya satu persatu, nanti disebutkan saja, dibacakan. Jadi sesuai untuk latihannya seperti itu. Dan nanti pun biasanya di akhir pertemuan akan ada tugas setiap minggunya. Nanti akan ada tugas, kemudian tugasnya tersebut nanti direkam ataupun direcord dengan menggunakan voice note. Dan setelah itu akan dilakukan pengecekan oleh asatid kami. Seperti itu, Ibu. Baik, tambahan sedikit Kang Gesha. Mangga, Ustaz. Nah, jadi kita punya program ini Bu, punya program amali dan ilmi ya. Jadi amali di sini sebagaimana pengalaman saya bertalaki juga ternyata bisa diprediksi dari bunyi ya. Dari bunyi tidak hanya melihat ya. Tapi nanti ada beberapa hal untuk kedepannya insya Allah kita maksimalkan juga asatizah nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkannya juga ya. Kang Gesa ya insya Allah ya untuk kedepannya. Tapi selama dari program tahsin ini yang sudah berjalan itu kita diamali dulu, praktek memperlancar dulu, pokoknya konsisten dulu. Maka itu kebanyakan memang yang off cam ya, Kang Gesa ya. Jadi ada yang on cam, ada yang off cam. Jadi tidak diwajibkan, tapi memang diharapkan on cam itu untuk apa? On cam itu untuk kita silaturahmi, biar kita tahu ibu ini ya dengan dengan di on cam kan, jadi bisa kita silaturahmi, bisa kenal suatu saat bila mana kita bertemu di kota mana misalkan ya, bisa bersilaturahmi seperti itu. Untuk cara belajarnya kita masih memaksimalkan di 2 tugas. Jadi ketika kita kelas tahsin berjalan, kita belajar bersama guru kita. Setelah itu nanti ada evaluasi dan juga ada tugas. Nah, tugas itu nanti direkamkan via voice note ya. Dan insya Allah kalau di voice note itu suaranya lebih jelas ya, sehingga nanti asatid bisa meneliti lebih jelas lagi sehingga nanti dievaluasi ketika pertemuan berikutnya. Seperti itu mungkin untuk sementara Ibu ya. Tapi insya Allah kita pun juga ke depannya akan menyiapkan asatizah ya. Untuk saat ini kita akan memaksimalkan dulu asatid yang sudah ready seperti itu ya, kalau misalkan ya sudah siap seperti itu untuk Ibu ya. Afwan, kurang lebihnya silakan Kang Isya. Mau tanya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mami Jun, mangga Mami Jun. Oh iya, saya mau tanya bagaimana dengan bulan Ramadan Ustaz? Karena kan kalau saat ini kan berarti pada tarawihan gitu. Apa kita ada di waktu lain atau bagaimana? Nah, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi untuk saat ini yang sedang berlangsung pun nanti Ibu Bapak juga boleh cek kembali di Google Form-nya, itu ada pilihan waktunya. Untuk sementara ini untuk pilihan waktunya sudah ditentukan. Jadi ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Nanti kita
dari kami akan coba cek terlebih dahulu dari minat Bapak Ibu semua. Jadi seberapa banyak yang memilih di waktu-waktu tersebut. Dan untuk di bulan Ramadan, itu nanti akan kami infokan kemudian Ibu. Biasanya itu rata-rata setelah subuh itu ada yang seperti itu. Tapi kalaupun ternyata ada yang ready-nya setelah sholat tarawih, ya bisa jadi kemungkinan seperti itu, Bu. Nanti akan kami infokan kemudian, ya. Sebelum bulan Ramadan ini akan kami infokan. Jadi untuk saat ini, untuk periode yang sekarang, itu pilihan waktunya sesuai dengan yang ada di Google Form, dan nanti setelah pertemuan keempat, untuk batch berikutnya, ataupun buat kelas selanjutannya akan kami infokan untuk pilihan waktunya. Jadi ada kemungkinan bisa berubah untuk waktunya, seperti itu. Bagaimana dengan kegiatan ngaji sobat yang terbuka seperti hari ini? Untuk saat ini masih sama ya Bu, masih di Ahad malam, waktu 20 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk bulan suci Ramadan mungkin akan ada penyesuaian, nanti akan kami infokan kembali. Oke, tapi tetap ya Ustadz ya, hanya waktunya aja tetap diadakan, tapi waktunya disesuaikan gitu ya? Benar Oke. Ibu, benar. Oh, alhamdulillah, Glenn. Kalau gitu. Saya kira Ya. libur. Insya Allah Bu, karena kan kita sama-sama bertawabul ilmi, apalagi di bulan suci Ramadan, apapun hal positif yang kita lakukan akan mendapatkan pahala, apalagi dilipat gandakan insya Ya, Allah. lebih berlipat ganda ya Ustadz. Nah, ya senang dengarnya Ustadz kalau tetap diadakan gitu. Insya Allah akan tetap diadakan Ibu. Mohon doanya Ibu ya. Jadi Ustadz-Ustadz di sini dan juga tim Sobat Ngajinya sehat-sehat semua, dan Bapak Ibu sehat-sehat semua. Jadi kita bisa bertemu terus setiap pekannya ya. Ya, amin. Amin. Insya Allah. Ya. Baik. Ustadz Afwan, Arif, ada yang Ustaz. ditambahkan? Afwan Ustaz, boleh bertanya? Bagaimana dengan Ibu Sukma? Iya, naam, saya dari Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah tadi senang sekali bisa ikut materi dari Ustadz. Tapi saya belum tahu namanya Ustadz yang bawa materi siapa ya? Oke, yang bawa materi tadi ada Ustadz Salman. Oh, Ustadz Salam, Masya Allah. Iya. Terus untuk Afwan Ustadz, Ya. ke depannya kalau misalnya kami bisa ikut privat, apakah ada infak bulanannya? Karena saya lihat tadi di ini nggak ada infak bulanan ya? Iya, Atau gimana baik gitu? Ibu. Ya, bisa sampaikan kembali. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan akan bisa presentasikan kembali untuk kelas privatasinnya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh cek kembali dulu di link Google Drive yang sudah Gesa share di kolom chat. Gesa share ulang ya. Untuk Google Form-nya, Gesa share kembali di kolom chat. Bapak Ibu boleh dicek kembali. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan, baik itu dari nama, data pribadi, kemudian pilihan waktunya, dan terakhir juga ada infaknya. Di situ ada infaknya tertera, infaknya itu dibebaskan, Bapak Ibu, mangga. Jadi sebesar rasa syukur, seperti itu. Dan untuk infaknya itu sendiri, nanti Bapak Ibu sendiri itu untuk 4 kali pertemuan, seperti itu. Oh ya, Masya Allah. Berarti per bulan Ustadz ya, terserah dari kami gitu. Iya, jadi 4 kali pertemuan. Iya. Seperti itu. Jatuhnya bisa dibilang per bulan sih, tapi kan ada beberapa bulan yang lebih dari 4 pekan nih, Bu. Jadi kami menyebutkannya 4 kali pertemuan saja. Seperti itu. Ya. Nanti Ibu boleh diisi dulu ya untuk Google Form-nya ya. Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu. Afwan. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, dari Palu, Ustadz. Baik, terakhir Ibu ya, ada Ibu Basti ya. Mangga, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari Palu, Ustadz, Sulawesi Tengah, ingin bergabung di privat. Jadi bisa Ustadz masukkan saya punya nama di privat. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Basti ya. Nanti boleh sambil di chat juga ke admin kami ya. Nanti kan setiap kami akan Zoom itu ada Gesa, saya sendiri, ataupun Teh Syifa. Nanti di grup WhatsApp-nya boleh langsung di chat saja supaya nanti bisa kami langsung hubungi juga. Tapi untuk saat ini, untuk mempermudah dalam pendaftarannya, Bapak Ibu boleh klik link Google Form yang sudah Gesa sampaikan di kolom chat. Ya, nanti di situ bisa langsung diisi data-datanya, termasuk juga pilihan waktunya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sepertinya mungkin dicukupkan untuk pertemuan malam hari ini, karena tidak terasa untuk di Ahad malam ini sudah menunjukkan pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Ustadz Arya ataupun Ustadz Salman ada yang mau disampaikan terlebih dahulu?
Ya, sedikit untuk nge-sharein sedikit ya untuk apa gambaran modulnya yang tadi Kang Gisa ya, menyambung yang tadi ya. Nah, ini jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian untuk modulnya kita bentuknya baru PDF terlebih dahulu untuk sementara ya, untuk sementara karena masih dalam tahap penyusunan ya. Kurang lebih modulnya seperti ini. Dan ini bisa di print out nanti ya. Memang saya setting untuk di print out nantinya tuh ya. Jadi materi modulnya seperti ini dan ini apa suatu saat nanti akan jadi modul buku ya. Nanti akan jadi modul buku. Nah, materinya seperti ini. Ya, ada rumusan, ada pola praktis gitu ya. Terus ada cara apa belajar hanya melingkari dulu gitu kan ya. Terus berikutnya ada latihan, bahkan latihannya itu ada rumusannya lagi ya. Terus di sini ada polanya ya. Pola mat caranya gimana nanti ada insya Allah ya. Dan ini insya Allah menyenangkan Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana pengalaman dari batch yang pertama sudah alhamdulillah ya. Nanti suatu saat mungkin Kang Gisa bisa kita kenalkan peserta yang sudah ikut gabung gitu ya. Polanya seperti apa gitu kan, belajarnya seperti apa dia Sobat Ngaji, boleh nanti sepertinya untuk testimoni sepertinya biar oke ya, seperti itu Kang Gisa ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Untuk modulnya insya Allah sudah siap, nanti tinggal di-sharekan, baru nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sebelum mulai kajian ya. Sebelum mulai kajian nanti bisa di print out seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti ini modul-modulnya ya. Terus modul yang B-nya nih, biar biar ada gambaran modulnya. Insya Allah di sini sudah disetting menyenangkan ya. Jadi dari segi warna, tampilan ya sudah kami setting sehingga nanti modul ini ketika Bapak Ibu sekalian lihat itu setidaknya menyenangkan dulu ya, meskipun pelajarannya ya, tapi insya Allah semua bisa ya. Nah, setidaknya kita menyenangkan, terlihat menyenangkan, terus enak dilihat ya, dan insya Allah materinya pun juga enak dipraktekkan ya. Biar penasaran Bapak Ibu sekalian silahkan ya. Waiting list dulu, karena posisi kita sekarang Kang Gisa berarti waiting list dulu ya, di list dulu. Ya, nanti di list dulu Bapak Ibu sekalian ada kesempatan nanti placement test. Nah, sesudah placement tes ya, placement test nanti insya Allah sudah mulai ke penjadwalan. Jadi nanti mudah-mudahan harapan saya semuanya dapat rezeki sesuai dengan kondisi jadwalnya, kondisi waktu Bapak Ibunya, dan kondisi kita tim ya. Dan insya Allah kedepannya akan dimaksimalkan terus. Seperti itu untuk gambaran modulnya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Barangkali dari Ustaz Salman, silakan. Ustaz, alhamdulillah. Langsung saja ke Kang Gisa. Oh iya, siap. Silakan Kang Gisa. Masih di mute Kang Gisa, afwan. Baik, mohon maaf. Alhamdulillah dengan berakhirnya tanya jawab tadi, berakhir pula untuk pertemuan ataupun kajian pada malam hari ini. Insya Allah keberkahan untuk kita semua, ilmu baru, dan juga insya Allah untuk pertemuan ini akan dilakukan secara rutin Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk di-set terus di kalendernya ya, setiap Ahad malam jam 20.00 waktu Indonesia Barat kita akan bertemu kembali di kelas tahsin reguler bersama sobat ngajinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan, terutama untuk Ustadz Ari dan juga Ustadz Salman yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu semua, untuk yang mungkin tadi ada yang terlambat untuk masuk kelasnya, insya Allah nanti rekaman Zoom-nya akan kami kirimkan juga di grup WhatsApp-nya. Segera kami share untuk rekamannya. Jadi nanti kalaupun ada yang terlewatkan, nanti bisa dicek kembali untuk rekamannya seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullahu khairan. Sehat Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat.
yang ke mereka marah, akhirnya mereka memuji